keberanian John Hartman untuk kembali memanggil Elkan Bagot ke timnas Indonesia kini menarik perhatian para penggemar hingga banjir dukungan. Target Nova Arianto setelah mulai seleksi pemain untuk timnas Indonesia U20 kini menjadi sorotan positif dari warganet. Bojan Hodak resmi mendadak beri kabar begini soal Eliano Reijners yang harus tinggalkan Persib Bandung di tengah persiapan skuadnya. Ramai soal Persebaya Surabaya yang kini tengah santer dikabarkan akan mendatangkan Craig Alexander Goodwin, bintang timnas Australia. Nasib Miliano Jonathans di Belanda malah disarankan kembali ke klub lamanya di bursa transfer musim dingin ini. Jadi, Space 11 kini akan coba mengulas informasi selengkapnya di atas sebagai berikut. Pelatih asal Inggris yaitu John Hartman kini disebut-sebut tinggal menunggu waktu untuk diresmikan sebagai pelatih timnas Indonesia, di mana juru taktik berusia 50 tahun itu disinyalir diperkenalkan sebagai pelatih timnas Indonesia pada tanggal 5, 6 atau 7 Januari awal tahun ini. Kehadiran John Hartman tentu menjadi harapan baru bagi sejumlah pemain yang sempat kesulitan menembus skuad timnas Indonesia di era kepelatihan Coach Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert. Salah satu pemain yang dimaksud adalah Elkan Bagot. Ya, Elkan Bagot absen membela timnas Indonesia hampir 2 tahun, di mana laga terakhir bagi Elkan Bagot bersama timnas Indonesia tersaji di saat skuad Garuda kalah 0-4 dari timnas Australia di babak 16 besar Piala Asia 2023 yang lalu. Setelah itu, Elkan Bagot tidak pernah lagi membela timnas Indonesia. Alasan faktor terbesar Elkan Bagot tidak membela timnas Indonesia lagi karena ia disebut pernah menolak panggilan coach Shin Tae-yong di saat timnas Indonesia U23 hendak menghadapi Gini U23 di babak playoff Olimpiade Paris tahun 2024 kemarin. Memang ini hal yang sangat sensitif untuk dibahas. Mungkin lebih baik Elkan yang berbicara langsung soal ini. Itu lebih masuk akal, kata Coach Shin Tae-yong kala itu. Ya, pelatih timnas Indonesia setelah Coach Shin Tae-yong yaitu Patrick Kluivert pernah mencoba memanggil Elkan Bagot untuk membela skuad Garuda kontra timnas Australia dan Bahrain pada Maret kemarin. Namun, panggilan itu disebut ditolak karena Elkan Bagot memilih fokus bersama klubnya di saat itu dipinjamkan ke Blackpool. Elkan Bagot, saya sudah bicara dengannya sebelum laga kualifikasi melawan Australia dan Bahrain. Dia bilang takut kehilangan posisinya di klub tempat dia bermain. Jadi dia meminta untuk tidak dipanggil, itulah kenapa saya tidak memanggilnya, kata Patrick Kluivert. Ya, sekarang kursi kepelatihan timnas Indonesia tidak lagi diduduki Coach Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert, melainkan hampir pasti ditempati oleh John Hartman yang dari Inggris. Tentunya, English connection antara John Hartman dan Elkan Bagot bisa membuka jalan kolaborasi mereka di timnas Indonesia, di mana Elkan Bagot saat ini berkarir bersama klub Liga 2 Inggris yaitu Ipswich Town. Secara komunikasi, keduanya disinyalir tidak akan terkendala karena sama-sama menjadikan Inggris sebagai bahasa utama. Jika Elkan Bagot unjuk gigi bersama sang klub, maka tidak ada alasan bagi John Hartman untuk tidak memanggil big man pulang ke Indonesia. Apalagi saat ini, sosok Elkan Bagot sudah banyak dinanti-nantikan oleh para penggemar untuk kembali berseragam tim merah putih. Nasib winger timnas Indonesia yaitu Miliano Jonathans saat ini tengah menghadapi persimpangan jalan bersama FC Utrecht menjelang bursa transfer paruh musim ini. Ya, Miliano menjadi salah satu pemain muda yang masih kesulitan mendapatkan menit bermain di tim utama FC Utrecht. Alhasil, satu di antara solusi yang dipersiapkan pihak klub ialah melepasnya di bursa transfer musim dingin ini. Jika terus-menerus bertahan bersama FC Utrecht, maka ia semakin tenggelam karena kesulitan mendapatkan menit bermain. Media asal Belanda yaitu Algemeen Dagblad pun memberikan saran untuk pihak klub. Menurut laporan Algemeen Dagblad, Miliano adalah salah satu pemain muda yang harus dijaga, di mana FC Utrecht telah menganggap winger timnas Indonesia itu sebagai calon pemain andalan di masa depan. Namun, mempertahankan Jonathans di tim utama memang dianggap sebagai langkah yang terburu-buru. Oleh karena itu, melepas Jonathans ke klub lamanya yaitu Vitesse Arnhem dianggap sebagai solusi terbaik agar sang pemain bisa tetap bermain secara reguler. Miliano Jonathans bisa dipinjamkan ke klub lain jika ada klub yang bagus yang bisa memberinya pengalaman dan waktu bermain. Tulis ulasan Algemeen Dagblad. Persib Bandung diketahui kembali menggelar latihan pada Selasa kemarin. Latihan tersebut terlaksana di lapangan pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api di Jawa Barat. Namun sayang, latihan tersebut tidak bisa diikuti oleh semua pemain Persib, di mana pelatih Persib, yaitu Bojan Hodak,
mengabarkan ada beberapa nama yang absen. Mereka adalah Mark Klok, Beckham Putra, dan juga Eliano Reinders. Mark Klok tidak ikut latihan karena harus absen di laga terdekat yakni melawan Persik, di mana duel tersebut nantinya digelar di kandang Persik pada 5 Januari mendatang. Mark Klok tak bisa bermain di laga ini akibat hukuman akumulasi kartu. Di sisi lain, Beckham Putra tidak mengikuti latihan karena kondisi kurang fit. Sedangkan Eliano Reinders absen latihan akibat harus meninggalkan Persib Bandung ke luar negeri. Bojan Hodak menjelaskan bahwa Eliano sedang mengurus visa keluarganya. Mark Klok tidak bermain karena kartu kuning. Beckham tidak ada di sini karena bersama fisioterapis. Eliano perlu keluar negeri karena mengurus visa keluarganya, kata Bojan Hodak. Ya, sementara itu, Persib berhasil mengakhiri tahun ini dengan mengamankan posisi puncak klasemen di Super League. Hal tersebut diraih setelah Maung Bandung sukses mengalahkan PSM dengan skor 1-0 pada Sabtu yang lalu. Persib memimpin klasemen dengan raihan 34 poin dari 15 laga. Namun, Persib tidak boleh jemawa, di mana Borneo FC yang menempati peringkat kedua memiliki poin yang sama. Hal ini membuat Borneo memiliki kesempatan untuk mengambil alih posisi Persib sewaktu-waktu. Selain itu, Persija juga menempel ketat dengan menempati peringkat ketiga berkat raihan 32 poin. Persebaya Surabaya kini membuat heboh di bursa transfer paruh musim di Super League, di mana Green Force dirumorkan tengah membidik penyerang sayap timnas Australia yaitu Craig Goodwin yang mengejutkan. Nilai pasar Goodwin disebut-sebut menyamai bintang Persib Bandung yaitu Tom Hay di angka 17,38 miliar. Rumor panas ini berembus setelah akun Instagram Transfermarkt menyebut ketertarikan Persebaya kepada Craig Goodwin. Jika terrealisasi, ini akan menjadi salah satu transfer paling spektakuler di dalam sejarah sepak bola Indonesia. Rumor panas dari bursa Super League. Persebaya Surabaya disebut mengincar winger kiri asal Australia, Craig Goodwin. Seiring rencana perombakan pemain asing, ada yang masih ingat dia. Tulis Transfermarkt. Ya, Craig Goodwin memiliki nama lengkap Craig Alexander Goodwin. Mendatangkan pemain sekelas Goodwin tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Persebaya. Sebab, ia masih terikat kontrak jangka panjang dengan Adelaide United hingga 30 Juni 2028. Namun meski demikian, Persebaya bisa menggunakan skema peminjaman. Hal ini menjadi opsi lebih realistis dibandingkan harus membayar klausul pelepasan penuh yang mencapai belasan miliar rupiah. Seleksi pemain timnas Indonesia U20 kini resmi digelar. Hal ini menjadi tugas pertama bagi Nova Arianto setelah resmi menjadi pelatih timnas Indonesia U20. Dalam seleksi ini, Nova Arianto akan memilih pemain untuk menjadi inti skuad Garuda Muda demi menyongsong sejumlah agenda di sepanjang tahun ini. Fokus utama kami pada tahap awal ini adalah mencari talenta-talenta baru untuk timnas Indonesia U20, terutama pemain kelahiran tahun 2007 yang akan menjadi fondasi awal tim ke depannya, kata Nova Arianto. Ya, walau sudah lama menjadi bagian dari timnas Indonesia, ini menjadi kali pertama Nova Arianto memegang tim kategori usia U20 sebagai pelatih utama. Saya masih baru di timnas Indonesia U20 dan harapan saya adalah bisa menemukan pemain-pemain yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan filosofi permainan yang ingin saya bangun. Dalam proses seleksi ini, secara kriteria kami tidak melihat latar belakang pemain, baik dari klub mana mereka berasal maupun bagaimana rekam jejak mereka sebelumnya. Yang kami nilai adalah bagaimana mereka bermain di lapangan, bagaimana kerja keras mereka, dan bagaimana sikap mereka selama latihan dan pertandingan. Jelas Nova Arianto. Ya, walau tidak melihat latar belakang pemain, Nova Arianto tetap memiliki kriteria tersendiri untuk calon skuad yang akan dipimpinnya ini. Tentu ada beberapa kriteria yang saya tetapkan, dan saya berharap para pemain bisa memahami hal tersebut, serta belajar dari setiap situasi yang mereka hadapi. Tujuan kami adalah mendapatkan pemain yang benar-benar sesuai dengan apa yang kami inginkan, kata sang pelatih. Ya, sebagai pelatih Piala Dunia, Nova Arianto pun memastikan akan mengimplementasikan pengalamannya di timnas Indonesia U17 ke tim ini. Saya menuntut pemain-pemain U20 ini memiliki mental yang kuat dan disiplin yang lebih baik. Mereka sudah berada di level U20, sehingga secara teknik pun saya berharap mereka sudah lebih matang dibandingkan pemain U17, kata Nova Arianto. Ya, seleksi ini sudah berjalan selama beberapa hari terakhir. Secara keseluruhan, Nova mengaku puas dengan penampilan para pemainnya. Ini menjadi modal awal yang penting bagi kami dalam menentukan komposisi pemain. Saya meminta para pemain untuk menunjukkan versi terbaik mereka. Usaha maksimal, kedisiplinan, dan kemampuan memahami permainan yang akan kami bangun, terang sang pelatih. Ya, seleksi ini pun tidak akan berhenti sampai di sini. Ia memastikan bahwa akan terus memantau pemain berbakat di setiap kompetisi resmi. Target terbesar saya bukan hanya soal juara AFF atau Piala Asia, karena itu semua adalah bagian dari proses. Tujuan utama kami adalah menyiapkan pemain agar bisa sampai ke timnas senior. Proses ini membutuhkan kesabaran, komitmen, dan dukungan dari semua pihak. Saya berharap masyarakat Indonesia terus memberikan dukungan penuh kepada timnas Indonesia, tutur sang pelatih.
Itulah ulasan terkini hangat dan menarik yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa, dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.